Bayangkan suatu hari, seseorang berbisik kepadamu, "Jangan pikirkan gajah biru." Seketika, tanpa bisa kau cegah, gambaran seekor gajah berwarna biru memenuhi ruang pikiranmu. Semakin kau berusaha mengusirnya, semakin jelas ia tampak, seakan ia membesar, menatap balik kepadamu, dan enggan pergi. Pikiran kita memang punya sifat aneh. Ia sering melawan perintah kita. Semakin kita berkata jangan, semakin ia berkata ya. Begitulah cara kerja banyak perasaan dalam hidup ini. Ketika kesedihan datang, kita ingin segera mengusirnya. Ketika rasa cemas hadir, kita ingin menguncinya di luar pikiran. Namun justru, di sanalah jebakan tersembunyi. Semakin keras kita melawan, semakin kuat mereka menancap. Kesedihan yang ringan bisa membengkak menjadi kemurungan mendalam. Kecemasan kecil bisa membesar menjadi kepanikan yang tak terkendali. Pikiran adalah seperti air. Semakin kita memukul permukaannya, semakin riak itu menyebar. Anehnya, hal yang sama juga berlaku pada kebahagiaan. Semakin kita bertekad untuk harus bahagia, semakin ia menjauh. Kita merencanakan momen, menata harapan, membangun skenario sempurna, seolah kebahagiaan bisa dibentuk seperti bangunan yang selesai sesuai gambar. Namun kenyataannya, ketika momen itu datang, seringkali yang kita temukan hanyalah ruang kosong di hati, disertai kecewa karena realitas tak seperti rencana. Kebahagiaan, rupanya, bukanlah hadiah yang kita terima karena kita mengejarnya. Ia seperti kupu-kupu yang akan terbang menjauh jika kita berlari ke arahnya, tetapi bisa diam-diam hinggap di bahu saat kita sibuk melakukan hal lain. Para filsuf menyebutnya paradoks. Semakin kita menginginkan sesuatu secara langsung, semakin kecil kemungkinan kita mendapatkannya. Sama seperti mencari tidur. Semakin keras kita mencoba tidur, semakin susah kita terlelap. Kebahagiaan pun demikian. Ia bukan pencapaian yang bisa diatur waktunya, melainkan bunga liar yang tumbuh di pinggir jalan ketika kita tengah berjalan untuk tujuan lain. Dan disinilah pertanyaannya. Jika mengejar kebahagiaan justru membuatnya menjauh, bagaimana cara kita menemukannya? Apakah kita harus berhenti peduli? Ataukah kita harus belajar hidup dengan cara yang membiarkan kebahagiaan datang sendiri, sebagai tamu tak diundang yang justru paling kita nantikan? Bagian 1. Gajah biru di dalam kepala. Cobalah sekali lagi permainan pikiran sederhana ini. Jangan, sama sekali jangan, membayangkan seekor gajah berwarna biru. Jangan pikirkan kulitnya yang halus, matanya yang bulat, atau langkahnya yang berat namun anggun. Jangan bayangkan tubuh besar itu berdiri di tengah ruanganmu. Dan lihatlah apa yang terjadi. Gajah itu muncul, bukan? Bahkan semakin kau berusaha memusnahkan gambarnya dari pikiran, justru semakin hidup dan nyata ia terasa. Fenomena ini bukanlah trik sulap. Ini adalah sifat alami pikiran manusia. Pikiran kita seperti ladang yang subur, di mana setiap benih yang ditanam akan tumbuh, termasuk benih yang kita tanam tanpa sengaja. Saat kita berkata jangan memikirkan ini, justru itulah yang kita beri air, cahaya, dan perhatian. Seperti seorang tamu yang tak diundang, pikiran itu duduk nyaman, menganggap dirinya memiliki hak tinggal di sana. Inilah yang terjadi ketika kita mencoba mengusir perasaan negatif, kesedihan, kecemasan, rasa bersalah, atau kemarahan. Kita memerintahkan diri sendiri untuk berhenti merasa begitu. Kita mengulang di kepala, "Sudahlah, jangan sedih, jangan cemas, jangan marah." Namun setiap perintah itu justru menorehkan kembali bentuk emosi itu di dinding batin kita. Akibatnya, bukan hanya perasaan itu yang tetap ada,
tetapi kita juga menambah lapisan frustrasi karena merasa gagal mengusirnya. Seperti menahan bola pantai di bawah air. Semakin keras kita menekan, semakin kuat ia berusaha keluar. Semakin kita melawan pikiran atau perasaan, semakin banyak tenaga yang kita habiskan untuk tetap berada dalam peperangan batin yang melelahkan. Hingga pada akhirnya, kita menyadari bahwa kekalahan bukan datang karena pikiran itu terlalu kuat, tetapi karena kita terlalu sibuk bertarung dengannya. Fenomena ini memiliki nama dalam psikologi modern. Efek penghindaran ironi, Ironic Process Theory, yang dijelaskan oleh Daniel Wegner. Intinya, ketika kita berusaha keras untuk mengendalikan pikiran tertentu, otak kita justru harus memantau apakah pikiran itu sudah hilang. Dan ironisnya, pemantauan itu menghidupkan kembali pikiran yang ingin kita singkirkan. Pikiran bekerja seperti penjaga malam yang terlalu rajin. Ia terus memeriksa apakah gajah biru itu sudah pergi, dan justru menemukan bahwa ia masih ada, lalu memberi laporan ke kesadaran kita. Hei, gajahnya masih di sini. Dan disinilah kita masuk pada realisasi yang lebih dalam, bahwa sebagian penderitaan kita bukanlah akibat langsung dari perasaan negatif itu sendiri, melainkan akibat perlawanan kita terhadapnya. Kesedihan yang ringan bisa menjadi berat karena kita menganggapnya musuh. Kecemasan kecil bisa menjadi badai karena kita memeranginya siang dan malam. Sama seperti ombak kecil yang tidak berbahaya, tetapi menjadi berbahaya ketika kita terus mencoba melawannya, alih-alih mengikuti arusnya sebentar dan menepi dengan tenang. Mungkin, untuk pertama kalinya, kita perlu mempertimbangkan bahwa jalan keluar bukanlah mengusir gajah biru itu dari kepala, melainkan duduk bersamanya sebentar, melihatnya tanpa marah, tanpa takut, dan tanpa niat mengusir. Tidak untuk memeliharanya, tetapi untuk mengakui bahwa ia sedang ada di sana. Dan seperti semua tamu, ia akan pergi ketika waktunya tiba. Bagian 2. Paradoks. Kebahagiaan semakin dikejar, semakin menjauh. Jika gajah biru adalah simbol dari kesedihan dan ketidakpuasan, maka kebahagiaan adalah kupu-kupu yang kita impikan hinggap di tangan kita. Dan seperti halnya gajah biru yang makin nyata saat kita ingin melupakannya, kupu-kupu kebahagiaan justru terbang lebih jauh saat kita berusaha keras menangkapnya. Bayangkan seseorang yang bertekad untuk harus bahagia. Ia membuat daftar panjang, tempat-tempat yang harus ia kunjungi, barang-barang yang harus ia beli, pencapaian-pencapaian yang harus diraih. Setiap langkah ia ukur dengan satu pertanyaan, apakah ini membuatku bahagia? Dan ironinya, semakin ia bertanya, semakin sulit ia menjawab, ya. Hal ini bukan sekadar perasaan pribadi. Ini adalah hukum halus dalam hidup. Semakin kita menjadikan kebahagiaan sebagai target utama, semakin kabur bentuknya. Nathaniel Hawthorne, penulis besar Amerika pada abad ke-19, menulis dalam catatan pribadinya, kebahagiaan di dunia ini ketika datang secara kebetulan. Jadikan ia tujuan utama, dan itu akan menjerumuskan kita ke dalam pengejaran sia-sia yang tak pernah tercapai. Mengapa bisa begitu? Karena ketika kita menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan eksplisit, kita memberi beban pada setiap momen untuk membayar harapan itu. Kita duduk di kafe bersama sahabat, tetapi di benak kita ada evaluasi. Apakah aku bahagia sekarang? Kita pergi berlibur ke pantai, tetapi bukannya menikmati suara ombak. Kita sibuk bertanya-tanya, kenapa aku tidak merasa sebahagia yang kubayangkan? Disinilah perangkapnya. Setiap kali realitas tidak seindah yang kita harapkan, kita kecewa. Dan kekecewaan itu menjadi lapisan kedua di atas perasaan kita, membuat jarak antara kita dan kebahagiaan semakin jauh. Sama seperti mencoba tidur. Semakin keras kita berusaha tidur,
semakin sulit mata terpejam. Filsuf utilitarian Henry Sidgwick menyebutnya paradoks hedonisme. Pencarian kesenangan yang dilakukan secara sadar justru menghalangi pengalaman itu sendiri. Semakin kita sibuk mencari rasa senang, semakin sedikit ruang yang kita sisakan untuk merasakannya. Kita terlalu sibuk mengukur, memantau, dan membandingkan hingga lupa menikmati. Inilah yang membuat orang yang paling banyak merencanakan malam tahun baru yang sempurna sering kali menjadi yang paling kecewa ketika tengah malam tiba. Karena mereka menuntut momen itu memenuhi standar tinggi yang mereka buat sendiri. Dan hidup jarang mau tunduk pada cetak biru kita. Kebahagiaan, rupanya, tidak bisa diikat dengan kontrak. Ia hadir seperti kabut pagi yang indah. Jika kita mencoba menggenggamnya, ia akan hilang di sela jari. Tapi jika kita berdiri tenang, ia akan menyelimuti kita tanpa kita sadari. Bagian 3. Kebahagiaan yang menyusul. Pelajaran dari Viktor Frankl dan filsafat Stoa. Di tengah dunia yang terus mengajarkan bahwa kita harus mencari dan mengejar, ada suara-suara bijak yang berkata sebaliknya. Berhentilah mengejar dan biarkan kebahagiaan datang sendiri. Dua di antaranya adalah Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi, serta para filsuf Stoa dari Yunani dan Romawi kuno. Viktor Frankl pernah mengalami kondisi yang tak terpikirkan bagi kebanyakan manusia. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kengerian kamp konsentrasi Nazi pada Perang Dunia Kedua, dikelilingi penderitaan, kelaparan, kematian, dan ketidakpastian. Dalam keadaan seperti itu, kebahagiaan bukan hanya sulit, tetapi nyaris mustahil dibayangkan. Namun, justru di sanalah Frankl menemukan rahasia yang akan ia ajarkan sepanjang hidupnya. Kebahagiaan tidak bisa dikejar secara langsung. Ia adalah byproduct, hasil samping dari sesuatu yang lebih besar. Baginya, yang membuatnya bertahan bukanlah impian untuk merasa bahagia, melainkan tekad untuk menemukan makna. Makna itu ia temukan dalam dua hal: harapan untuk bertemu lagi dengan istrinya, dan pengabdian sebagai dokter untuk membantu sesama tahanan. Ia menyadari bahwa jika seseorang memiliki mengapa yang kuat, ia akan sanggup menanggung hampir semua bagaimana. Dan dari makna itulah, kebahagiaan atau setidaknya rasa damai kadang muncul seperti sinar matahari yang menembus celah jeruji besi. Filsafat Stoa, di sisi lain, juga berbicara dengan nada yang sama. Bagi para filsuf Stoa seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, tujuan hidup bukanlah kebahagiaan itu sendiri, melainkan keutamaan, virtue. Mereka membagi keutamaan menjadi 4 pilar: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Dengan menjalani hidup sesuai nilai-nilai ini, kebahagiaan akan muncul secara alami. Bukan karena dikejar, melainkan karena kita hidup selaras dengan apa yang benar dan baik. Stoic happiness, atau yang mereka sebut eudaimonia, bukanlah ledakan perasaan senang yang cepat hilang. Ia adalah rasa utuh, damai, dan kokoh yang lahir ketika kita tahu kita telah hidup dengan benar, bahkan di tengah kesulitan. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada cuaca, harta, atau pujian, tetapi pada kompas moral yang tegak di dalam diri. Baik Frankl maupun para Stoa sepakat bahwa kebahagiaan adalah tamu yang datang ketika kita sibuk menyelesaikan tugas mulia kita, bukan ketika kita berdiri di depan pintu menunggunya. Kita bisa berkata, "Aku akan mengerjakan hal yang benar, berarti, dan bermanfaat. Jika kebahagiaan datang, aku akan menerimanya. Jika tidak, aku tetap mendapatkan hidup yang bernilai." Dan di titik itulah, kebahagiaan biasanya akan mengetuk pintu. Tanpa undangan,
tanpa tenggat waktu, membawa kehangatan yang berbeda dari semua kebahagiaan yang pernah kita kejar dengan panik. Bagian 4. Bukti ilmiah. Ketika ekspektasi tinggi menjadi musuh kebahagiaan. Jika Viktor Frankl dan para filsuf Stoa menyampaikan kebijaksanaan ini dari pengalaman dan renungan, sains modern pun mengiyakan dengan bahasa penelitian dan data. Salah satu bukti datang dari penelitian tahun 2021 yang dilakukan oleh Felicia Zerwas dan Bradford berjudul The Paradox of Pursuing Happiness. Temuannya sederhana tetapi mencengangkan. Semakin tinggi seseorang menilai kebahagiaan sebagai hal yang penting dan harus dicapai, justru semakin kecil kemungkinan ia benar-benar merasakannya. Mengapa demikian? Penelitian itu menjelaskan sebuah siklus yang seringkali tak kita sadari. Siklus itu dimulai dari penetapan tujuan kebahagiaan. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku harus bahagia." Lalu kita merancang strategi untuk mengatur emosi agar sampai pada titik itu. Berlibur ke tempat indah, membeli barang yang diinginkan, atau mengatur pertemuan dengan teman-teman. Namun di tahap berikutnya, kita mulai memantau kemajuan. Apakah aku sudah bahagia? Apakah liburan ini sepadan? Apakah pertemuan ini memberikan rasa puas seperti yang kubayangkan? Dan disinilah jebakan mulai bekerja. Jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi, muncullah meta emosi. Emosi tentang emosi. Misalnya, kita tidak hanya merasa kecewa karena liburannya membosankan, tetapi juga marah pada diri sendiri karena tidak bahagia, padahal semua syarat sudah terpenuhi. Fenomena meta emosi ini menjadi beban ganda bagi pikiran. Bayangkan kita berharap pesta tahun baru akan menjadi momen paling bahagia dalam setahun. Kita mempersiapkan segalanya, pakaian terbaik, musik yang sempurna, teman-teman yang menyenangkan. Namun ketika detik pergantian tahun tiba, kita tidak merasakan apa-apa selain hampa. Bukan hanya kecewa, kita juga merasa gagal. Seolah ada yang salah dengan diri kita karena tidak bahagia di momen yang seharusnya membahagiakan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi ekspektasi kebahagiaan, semakin sulit kita memenuhinya. Ekspektasi itu seperti mengangkat tiang gawang terlalu tinggi, hingga kita tidak lagi mampu mencetak gol. Sebaliknya, ketika ekspektasi kita rendah atau bahkan tidak ada, kebahagiaan menjadi lebih mudah tercapai. Mengapa? Karena setiap momen kecil yang menyenangkan terasa seperti hadiah yang tak kita duga. Disinilah sains sejalan dengan filosofi. Kebahagiaan paling murni seringkali lahir dari ketidaksengajaan, dari momen-momen tanpa tuntutan, dari interaksi kecil yang tidak kita atur sedemikian rupa. Seperti senyum yang muncul saat melihat matahari sore menembus pepohonan, atau tawa ringan yang keluar saat mengobrol tanpa rencana dengan seorang teman lama. Bukti ilmiah ini memperkuat apa yang telah lama disampaikan oleh para bijak, bahwa mengejar kebahagiaan secara langsung seringkali seperti mencoba memegang bayangan. Semakin erat kita menggenggam, semakin ia hilang. Bagian 5. Menjalani. Tanpa ekspektasi, ruang bagi kebahagiaan untuk hadir. Hidup tanpa ekspektasi sering disalahartikan sebagai hidup tanpa arah, tanpa cita-cita, atau tanpa ambisi. Padahal, maknanya jauh lebih dalam dan sama sekali bukan bentuk menyerah. Hidup tanpa ekspektasi berarti kita belajar untuk tetap melakukan yang terbaik, tetapi tanpa menuntut dunia membalasnya persis seperti yang kita inginkan. Kita tetap menanam benih, tetapi tidak memerintahkan hujan untuk turun di hari tertentu. Kita tetap menyalakan lilin, tetapi tidak memaksa angin untuk berhenti bertiup. Kita tetap berkarya, berbuat baik, dan menciptakan sesuatu yang bermakna. Tetapi kita membiarkan hasilnya berjalan sesuai alur alam.
Sikap ini menciptakan sebuah ruang batin yang lapang, tempat kebahagiaan bisa masuk tanpa kita sadari. Karena kebahagiaan, seperti tamu yang pemalu, jarang mau datang jika kita menunggunya di depan pintu dengan tatapan tajam penuh tuntutan. Ia lebih suka menyelinap masuk ketika kita sedang sibuk melakukan hal lain yang kita cintai. Contohnya sederhana, ketika kita berlibur semata-mata untuk belajar atau mendapatkan inspirasi, tanpa menuntut harus merasa bahagia, kita seringkali justru pulang dengan hati ringan. Ketika kita menghabiskan waktu bersama seseorang untuk benar-benar mendengarkannya, tanpa memikirkan apakah percakapan itu cukup menyenangkan untuk kita sering meninggalkan momen itu dengan rasa hangat di dada. Filsafat Timur dan Barat sama-sama mengajarkan bahwa fokus pada proses, bukan hasil, adalah kunci batin yang tenang. Dalam Zen, ada pepatah, "Duduklah tanpa menunggu pencerahan, karena dalam duduk itu sendiri, pencerahan bisa muncul." Dalam bahasa kita, ini berarti, hiduplah tanpa memaksa kebahagiaan datang, karena justru dalam hidup itulah kebahagiaan bisa hadir. Namun menjalani tanpa ekspektasi bukan berarti kita acuh tak acuh. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kesadaran yang sangat aktif. Kita menjadi sepenuhnya hadir dalam apa yang kita lakukan, tanpa pikiran yang melayang ke masa depan untuk menilai apakah ini layak atau tidak. Dengan begitu, setiap momen menjadi lengkap dengan sendirinya, bukan hanya jembatan menuju momen berikutnya. Dan di titik inilah, kita memahami bahwa membiarkan kebahagiaan hadir secara alami bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ini adalah kemampuan untuk menerima alur hidup apa adanya, sambil tetap memelihara keindahan di dalamnya. Bagian 6. Semakin sedikit mencari, semakin banyak menemukan. Jika kita menelusuri seluruh perjalanan pemikiran dari Gajah Biru, paradoks kebahagiaan, pelajaran Viktor Frankl, kebijaksanaan Stoa, hingga pembuktian ilmiah, satu benang merah perlahan tampak jelas. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa kita tangkap dengan jaring, melainkan sesuatu yang datang sendiri ketika kita sibuk menjalani hidup dengan penuh makna. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan adalah seperti cahaya matahari di pagi hari. Kita tidak perlu berlari mengejarnya, cukup membuka jendela dan membiarkannya masuk. Namun untuk bisa melakukannya, kita harus terlebih dahulu berhenti menutup tirai pikiran dengan ekspektasi yang terlalu tebal. Semakin sedikit kita mencari kebahagiaan secara langsung, semakin kita memberi ruang bagi hal-hal lain yang sebenarnya jauh lebih bernilai. Membangun hubungan yang tulus, menciptakan karya yang bermanfaat, membantu orang lain, memelihara tubuh dan pikiran, serta mengeksplorasi dunia dengan rasa ingin tahu. Dari kegiatan-kegiatan inilah, kebahagiaan kerap muncul diam-diam, bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai hadiah tak terduga. Viktor Frankl menyebutnya enshu, kebahagiaan yang mengikuti. Para Stoa menyebutnya eudaimonia, kebahagiaan yang muncul dari hidup yang selaras dengan kebajikan. Sains modern menyebutnya hasil dari rendahnya ekspektasi emosional yang terlalu spesifik. Tetapi apapun namanya, intinya sama. Ketika kita berhenti menuntut kebahagiaan hadir, ia akan datang dengan caranya sendiri. Lebih murni, lebih tenang, dan seringkali lebih bertahan lama. Hidup dengan prinsip ini mengubah cara kita memandang setiap momen. Kita tidak lagi mengukur keberhasilan hari ini dengan bertanya, apakah aku bahagia? Tetapi dengan bertanya, apakah aku hidup dengan cara yang bermakna? Dan disitulah paradoks bekerja. Ketika kita fokus pada makna, kebahagiaan datang sebagai sahabat setia, tanpa diminta.
Mungkin inilah yang dimaksud pepatah lama. Jangan mengejar kupu-kupu, rawatlah tamanmu, maka kupu-kupu itu akan datang sendiri. Dalam konteks hidup, taman itu adalah pikiran yang jernih, hati yang tulus, dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Rawatlah ketiganya, dan biarkan kebahagiaan menjadi pengunjung yang datang tanpa kita perlu menunggu di depan pintu. Dan ketika suatu hari nanti ia tiba, kita akan menerimanya bukan sebagai hasil jerih payah mengejar, tetapi sebagai keindahan yang muncul dari hidup yang dijalani sepenuhnya, apa adanya. Pada akhirnya, hidup ini bukanlah perlombaan untuk menangkap momen-momen kebahagiaan, melainkan perjalanan untuk menemukan makna di setiap langkah. Gajah biru di kepala kita akan datang dan pergi, begitu pula kupu-kupu kebahagiaan. Keduanya tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menanggapi kehadiran mereka. Kita bisa menghabiskan hidup mengejar rasa senang, mengatur momen, dan mengukur setiap detik untuk memastikan semuanya layak disebut bahagia. Namun seringkali yang tersisa hanyalah letih dan kecewa. Atau kita bisa memilih jalan lain, menanam kebaikan, memelihara hubungan yang tulus, menegakkan nilai, dan membiarkan kebahagiaan datang sebagai hadiah, bukan hasil transaksi. Kebahagiaan sejati, seperti yang diajarkan oleh filsafat, sains, dan pengalaman hidup, adalah hasil dari kehidupan yang dijalani sepenuh hati. Bukan karena kita menuntutnya, tetapi karena kita membiarkan hidup itu sendiri mengalirkannya pada kita. Maka, mungkin pertanyaan yang seharusnya kita bawa setiap hari bukanlah bagaimana caraku bahagia, melainkan bagaimana caraku hidup dengan bermakna. Sebab ketika makna itu hadir, kebahagiaan akan mengikuti, tenang, lembut, dan tanpa kita sadari, ia akan menemani kita sepanjang jalan.